Assalamualaikum adik-adik. Hari ini belajar buku tematik 1H, subtema 1, pembelajaran 3. Yuk adik-adik dibuka bukunya dan simak video ini. Adik-adik, ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks tentang matahari berikut ini. Judulnya Matahari. Saat cuaca cerah pada siang hari, matahari bersinar terik. Matahari adalah salah satu benda langit. Matahari terbit di timur. Matahari terbit sekitar pukul 5 pagi. Matahari terbenam di barat. Matahari terbenam sekitar pukul 6 sore. Guna matahari, matahari memiliki banyak kegunaan. Matahari memberi kita panas dan cahaya. Sinar matahari menghangatkan bumi. Sinar matahari pagi hari menyehatkan tulang kita. Nah, adik-adik coba ya perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar baju yang sedang dijemur. Nah, cucian ibu menjadi kering di bawah sinar matahari. Nah, fungsi dari matahari yaitu mengeringkan cucian ibu. Nah, kemudian gambar selanjutnya yaitu seorang petani menjemur gabah. Nah, gabah petani dan ikan asin menjadi kering di bawah sinar matahari. Nah, fungsinya matahari yaitu membuat gabah petani dan ikan asin menjadi kering, adik-adik. Selanjutnya, adik-adik coba ya perhatikan video berikut ini mengenai fungsi daun. Daun menggunakan energi dari cahaya matahari, karbon dioksida dari udara, dan air dari tanah untuk membuat makanan. Proses pembuatan makanan oleh tanaman hijau dikenal sebagai fotosintesis. Nah, jadi untuk membuat makanan, tumbuhan membutuhkan sinar matahari. Jadi, matahari pun berfungsi untuk menyinarkan para tumbuhan-tumbuhan. Adik-adik, ayo berlatih. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang disediakan. Yang pertama ada mata, matahari, timur, tulang, dan makanan. Nah, kakak contohkan ya kalimat yang harus dilengkapi pada nomor 1. Yaitu, siang hari terang karena ada sinar titik. Ayo adik-adik tebak jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah matahari. Jadi, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 1 yaitu matahari. Sehingga kalimatnya seperti ini. Siang hari terang karena ada sinar matahari. Nah, adik-adik, coba ya adik-adik lanjutkan. Nomor 2 sampai 5 di buku tugas adik-adik. Adik-adik, ayo berlatih. Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut dengan menggunakan kata matahari. Nah, kakak akan contohkan ya pada gambar yang pertama. Adik-adik bisa lanjutkan pada gambar-gambar berikutnya. Nah, pada gambar yang pertama, contoh kalimat yang menggunakan kata matahari. Saya merasa matahari sangat panas dan terik. Nah, adik-adik itu ya contoh kalimat dari kakak yang buat. Nah, adik-adik bisa ya adik-adik lanjutkan di buku tugas adik-adik. Adik-adik, ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Judulnya asiknya bermain ular tangga. Bella dan teman-teman bermain ular tangga. Bella mengocok dadu. Muncul mata dadu 5. Bella melangkahkan pion 5 langkah. Gary mengocok dadu
muncul mata dadu 8. Gary melangkahkan pion 8 langkah dan berhenti di kotak bergambar tangga. Pion Gary naik sepanjang tangga. Putu menjalankan pionnya dan berhenti di kotak bergambar ular. Putu harus menurunkan pionnya sepanjang ular itu. Nah, adik-adik, jadi gambar di samping menunjukkan Bella dan teman-teman sedang bermain ular tangga. Nah, adik-adik, coba ya adik-adik baca kembali cerita berikut. Adik-adik, ayo berlatih. Lengkapilah kalimat dengan kata-kata berikut. Ada kata turun, mata dadu, tangga, langkah, ular, naik. Nah, kakak akan mencontohkan ya pada kalimat nomor 1 yang harus dilengkapi. Nomor 1, pion melangkah sesuai titik-titik-titik yang muncul. Nah, coba adik-adik sebelum kakak jawab, adik-adik tebak. Kata apa yang harus digunakan untuk melengkapi kalimat nomor 1? Nah, yang benar yaitu kata mata dadu yang melengkapi kalimat nomor 1. Jadi jawabannya pion melangkah sesuai mata dadu yang muncul. Nah, adik-adik coba ya adik-adik lengkapi kalimat nomor 2 sampai 4 dari kata-kata yang tersedia. Adik-adik, ayo lakukan. Berilah tanda lingkaran permainan yang dilakukan di luar rumah. Dan berilah tanda segitiga permainan yang dilakukan di luar rumah. Nah, kakak akan kasih contoh pada gambar yang pertama. Nah, pada gambar yang pertama, seseorang anak kecil sedang bermain layangan di tanah yang lapang. Nah, gambar tersebut menunjukkan permainan yang dilakukan oleh anak kecil tersebut termasuk permainan yang di luar rumah. Maka adik-adik beri tanda segitiga pada gambar tersebut ya. Nah, adik-adik silakan lanjutkan dan tentukan pada gambar selanjutnya. Adik-adik, ayo belajar. Saat teman-teman asyik bermain ular tangga, Maya membawakan kue bolu. Kue itu ada 4 potong. Maya membaginya dengan adil. Setiap anak mendapatkan sepotong kue. Nah, kita harus bersikap adil terhadap teman. Selalu berbuat baik pada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yaitu apa adik-adik? Yaitu sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik, ayo belajar. Setelah bermain ular tangga, Bella dan teman-teman membuat layang-layang. Sebelum membuat layang-layang, harus disiapkan bambu untuk membuat tangganya. Nah, pada gambar di bawah itu ada bambu putu dan bambu geri. Bambu siapakah yang lebih panjang? Bambu putu atau bambu geri? Nah, jadi panjang bambu yang digunakan putu lebih panjang daripada geri. Nah, adik-adik, jadi adik-adik tahu ya, jengkal adalah satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah depa, langkah, batang lidi, dan batang korek api. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, ayo mengamati. Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Ukurlah panjangnya menggunakan jengkal, depa, atau langkah. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Yang pertama ada kolom nama bendanya dan ada panjang benda. Nah, kakak kasih contoh ya. Di rumah kakak ada benda meja belajar. Setelah kakak ukur menggunakan jengkal, ternyata panjangnya 20 jengkal.
Seperti itu ya adik-adik. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih adik-adik kelas 1A SD Pratama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.